Sinselim Suryadi adalah Sinse yang telah meracik dan menemukan nutrisi alami Ciakpo. Sinselim Suryadi aktif mengikuti konferensi Sinse di seluruh dunia. Tepat tanggal 20 Mei sampai tanggal 4 Juni 2016 lalu, telah diadakan pertemuan Sinse sedunia di Beijing. Kegiatan tersebut dihadiri sebanyak 210 peserta dari berbagai negara. Sinselim Suryadi adalah salah satu Sinse yang mendapatkan kehormatan untuk menghadiri acara tersebut. Selain itu, turut hadir Ketua Umum Ikatan Naturopatis Indonesia IKNI Suyanto Marjuki yang juga mendapatkan undangan khusus pada acara tersebut. Ada hal unik dalam acara tersebut saat sesi berbagi pengalaman. Rata-rata, Sinse yang hadir memiliki gelar profesor dari universitas ternama. Hanya Sinselim sendiri yang menjadi Sinse karena sembuh dari sakit belasan tahun dan tidak berhasil diobati di rumah sakit mancanegara, tetapi sembuh diobati diri sendiri. Suryadi menceritakan bahwa tak hanya pengalamannya saja yang menjadi perhatian peserta. Produk Ciakpo racikan Sinselim juga mendapatkan sorotan dari peserta lain saat ia memaparkan di mana pasien pengidap penyakit seperti mielodisplastic syndrome, anemia, talasemia, dan autoimun lainnya yang banyak ditanganinya kembali sehat dan bugar. Padahal pasien-pasien tersebut sudah bertahun-tahun berobat menggunakan pengobatan modern, namun tak kunjung sembuh. Siapapun pasti menginginkan umur panjang, sehat, dan awet muda. Ada berbagai teori untuk mempertahankan tubuh kita agar tetap sehat dan awet muda. Salah satunya teori radikal bebas, yaitu proses penuaan sebagai akibat kerusakan yang ditimbulkan radikal bebas. Seperti flek, keriput, alergi atau gatal-gatal, jerawat, katarak, wasir, asma, eksim, berbagai penyakit autoimun, serangan jantung, bahkan kanker, dan penyakit kronis lainnya. Tubuh kita butuh asupan makanan yang betul-betul bermanfaat bagi organ, yaitu berupa nutrisi alamiah yang sangat diperlukan organ, meningkatkan metabolisme, makanan alami yang kaya akan kolagen, glutathione, khususnya makanan sehat yang sudah diolah, diramu, dan ditim menjadi sari makanan supaya gampang dicerna dan diserap usus dan dikonsumsi setiap hari dengan jumlah dan kadar tertentu yang dikenal dengan adjuvan terapi. Ciakpo adalah nutrisi alami yang sangat dibutuhkan organ tubuh. Ciakpo diracik dengan bahan dasar alami tanpa bahan kimia dan bahan pengawet. Bahkan Ciakpo telah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia dan telah teruji tanpa efek samping. Ciakpo adalah nutrisi yang sangat dibutuhkan organ tubuh. Diminum secara teratur setiap hari. Boleh diminum lebih dari 1 jeli sesuai keperluan. Ciakpo dikonsumsi sebaiknya sebelum makan, minum air secukupnya. Bagi Anda yang mengalami keluhan berbagai penyakit, segera hubungi Sinselim Suryadi. Sudah banyak pasien yang bersyukur, siapa berikutnya? Ciakpo, nutrisi alami bukan obat kimia.
Selamat petang pemirsa dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di petang hari ini? Senang sekali di suasana akhir pekan ini kami dapat kembali hari menjumpai Anda dalam acara Bilik Kita, tentunya masih bersama Sinse Lim Suryadi dan tentunya juga bersama Ciapo. Dan di petang hari ini seperti biasa setiap hari Sabtu tentunya pemirsa setia TVRI sudah berada di depan layar kaca untuk menerima informasi sekaligus edukasi langsung diberikan oleh Sinse Lim Suryadi yang sukses berangkat dari pengalaman diri sendiri baik di tingkat nasional maupun juga di tingkat internasional, dan bahkan sekarang Sinse juga dipercaya menjadi pembicara dalam setiap kesempatan seminar maupun forum komunikasi dalam setiap perusahaan. Nah, kali ini tadi bersama saya di petang hari ini langsung saja kita sapa yang selalu energik untuk menyapa kita semua, Sinse Lim Suryadi. Apa kabar Sinse? Kabar baik. Sekarang saya tambah optimis dan tambah senang. Kenapa? Udah pemirsa yang jadi langganan pasien saya yang terus membeli Ciapo tuh udah merasakan khasiatnya juga turut nonton itu TVRI gitu. Nah, jadi suatu kita. kepuasan tersendiri ya Sinse ya, selain dari menikmati atau juga mencoba dari produk Ciapo ini juga ternyata menjadi pemirsa setia untuk menerima informasi kesehatan dengan Sinse sendiri. Dan mereka juga udah biasa nanya-nanya kapan Sinse Lim itu untuk talk show lagi, dan biasanya diberitahu ke sesama teman-temannya, familinya gitu untuk sama-sama menonton acara talk show kita yang penuh edukasi gitu, yang banyak manfaatnya. Baik, gitu. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada pemirsa di rumah. Dan Sinse dan juga pemirsa di rumah, tema kita di petang hari ini sangat menarik sekali, apalagi kita hidup di ibu kota seperti Jakarta ini atau di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Terkadang pola hidup kita, terutama pola konsumsi kita terlalu banyak mengkonsumsi gula atau juga terlalu mengkonsumsi karbohidrat yang secara berlebihan sehingga berujung yang namanya penyakit diabetes mellitus. Nah, untuk itu di petang hari ini tema kita adalah diabetes mellitus. Nah, Sinse, kita juga pengen tanya Sinse, selama ini kan kita bicara mengenai diabetes dan diabetes ya Sinse, kencing manis lah, kebanyakan gula lah, faktor genetik dan sebagainya. Bisa jelaskan Sinse terkait dengan diabetes mellitus ini Sinse? Ya, diabetes mellitus itu penyebab utamanya kebanyakan adalah itu salahnya pola makan, pola hidup, ya. Kemudian itu biasanya itu ya terlalu memanjakan lidah, ya, kurang olahraga gitu. Jadi terutama di kota besar seperti Jakarta ini ya, dimanapun ya, makin makmurnya, makin duitnya itu bisa membeli apa saja. Biasanya yang lupa diperhitungkan adalah kemampuan serap dari organ tubuh kita gitu. Terutama lidah itu senang yang manis. Siapa yang nggak tahu sih manis itu yang paling enak itu, ya kan? Jadi si manis paling enak gitu sih. Iya, si manis paling enak. Cuman kalau udah makan terlalu banyak ya, itu tubuh kita nggak bisa mengolah itu manisnya menjadi tenaga yang bermanfaat gitu. Apalagi sudah penumpukan kalori ya, penumpukan kalori kemudian nggak diimbangi dengan olahraga, ya inilah namanya diabetes itu ya. Biasanya ada 3 ya, itu gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, sama kolesterol tinggi. Biasanya penyakit kota itu. Kalau 3T itu sudah bersarang di tubuh kita, itu nanti tak luput dari biasanya penyakit komplikasi gitu. Jadi karena 3T tadi bisa menyebabkan komplikasi tidak hanya diabetes mellitus ya Sinse ya? Iya, tapi ini caranya yang paling praktis yang harus ditanggulangi, ya, yang harus kita imbangi, yaitu dengan jaga mulut, tidak makan sembarangan makanan, harus dipikirkan lebih dahulu, dan ingat itu ajaran itu umat Islam itu paling bagus itu berhenti sebelum kenyang gitu. Jadi artinya kalau makan itu batasilah itu kuantitasnya ya. Pertama, kedua itu ya kita harus sadar bahwa apa yang kita makan itu nanti merupakan itu suatu respon negatif terhadap tubuh kita gitu. Baik, artinya berhenti sebelum kenyang. Jangan kenyang dulu baru berhenti sih. Iya. Artinya itu salah banget seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa dilakukan kembali ke jalan yang benar. Iya. Harus dan yang paling penting itu olahraga itu ya. Kalau udah makan yang enak-enak, udah energi bagus, jangan lupa
olahraga. Jadi ada keseimbangan untuk membakar kalori yang masuk tadi ya, Sinse ya. Ya. Nah, Sinse banyak juga mengatakan, mungkin juga pemirsa di rumah yang mengalami sendiri hingga saat ini ataupun juga ada kerabat keluarga mengatakan bahwa diabetes mellitus ini adalah penyakit genetik, Sinse. Jadi turun temurun gitu. Benarkah seperti itu, Sinse? Tidak selalu, tapi ada berapa puluh persen itu dari genetik, dari keturunan gitu. Tapi yang paling utama adalah lingkungan yang diciptakan oleh si pasien sendiri, seperti pola makan, pola hidup, kemudian itu kadarnya gitu ya, jumlahnya gitu. Itu yang paling menentukan. Baik, jadi artinya belum tentu serta-merta genetik juga turun kepada keturunannya gitu, Sinse, untuk diabetes sendiri. Nah, Sinse, kan kita kalau melihat dari pasien-pasien diabetes, mungkin juga Sinse sering sekali menemui pasien misalnya mengalami diabetes basah gitu ya, atau diabetes kering. Sebenarnya Sinse, pemirsa, ada foto yang dialami pasien Sinse sendiri, namun tidak bisa ditayangkan di layar kaca, Sinse ya. Tapi nanti bisa diakses juga di www.ciakpo.com untuk bisa melihat lebih dekat lagi. Nah, Sinse, apa yang membedakan antara diabetes basah dengan diabetes kering ini, Sinse? Itu jadi diabetes basah itu biasanya tuh ya, pada umumnya kita cerita tentang diabetes dulu ya. Itu keluhan diabetes, pemirsa, itu yang paling penting itu adalah tes darah di lab. Jadi cek darah ya? Ya, itu paling kelihatan gitu, paling jelas, dan jangan menduga-duga dan jangan sembarang minum obat gitu. Biasanya gejala-gejalanya itu rata-rata itu yang pada umumnya adalah lelah gitu. Kemudian itu malam hari suka bangun kencing dan kencing gitu. Kemudian itu haus, sering haus. Ya. Kemudian dehidrasi itu ya, cepat haus. Kemudian itu kalau dia itu suka cepat lapar gitu, makan dan makan gitu. Jadi walaupun sudah makan masih terasa lapar gitu ya? Iya, ya. Dan itu biasanya laki-laki maupun perempuan, itu namanya itu kemampuan itu ya, keluarga harmonis ya, kehidupan keluarga harmonis itu terganggu. Jadi gitu. terjadi penurunan, Sinse ya? Penurunan. Dari sisi organ vital dan sebagainya, Sinse ya? Iya, karena apa? Semua itu karena peredaran darah dalam tubuh gitu. Biasanya gejalanya apa ya? Gejalanya seperti kaki baal. Biasa yang duluan terasa itu kaki. Jadi gitu terasa loh. Kebal gitu ya, Sinse? Baal gitu, Baal dulu, mulai dari baal dulu. Kenapa? Karena itu produksi darah segar dalam tubuh kita terganggu. Kemudian itu peredaran darah ke seluruh tubuh juga nggak lancar lagi. Yang paling cepat itu kakinya terasa, kok baal, kok itu kaku, saraf-saraf kok nggak terasa lagi. Biasanya kan yang ya, kalau kebanyakan ya, coba tanya-tanya juga, mungkin udah banyak informasi, yang biasanya diamputasi itu bagian kaki dulu gitu ya. Iya, terlalu banyak, sering organnya kaki ya, Sinse, diamputasi terlebih. Kenapa? Karena peredaran tubuh itu namanya sel darah merah, sel darah putih. Sel darah merah itu mensuplai itu segala itu untuk regenerasi, untuk sel-sel dan untuk saraf-saraf sampai ke ujung kaki gitu. Tapi terkendala akibatnya ya, itu nanti luka, nggak ada rasa lagi sakitnya, kemudian nggak bisa regenerasi, kemudian membusuk dan bernanah. Kenapa? Sel darah putih nggak sampai ke ujung kaki untuk melawan namanya anasir-anasir gitu, seperti bakteri dan lain-lain gitu. Baik, jadi diakibatkan karena siklus darah tidak berjalan dengan baik, sehingga asupan pun ke bagian organ terutama kaki tidak berjalan dengan baik, Sinse ya? Benar. Baik, Sinse, nanti kita lanjutkan kembali karena kita bicara mengenai diabetes mellitus ini banyak sekali, Sinse, pasien-pasien yang selama ini selalu berputus asa bahwa nanti mereka akan berujung pada operasi amputasi dan sebagainya. Nanti kita akan bahas lagi ya, Sinse ya. Nah, untuk itu bagi pemirsa di rumah yang saat ini mengalami penyakit diabetes mellitus ataupun juga untuk mewaspadainya, nanti Sinse akan bercerita kembali mengenai diabetes mellitus. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bilik Kita. Pemirsa
Pemirsa, terima kasih Anda tetap setia bersama kami di petang hari ini dan kita masih bersama Sinse Lim Suryadi. Dan tema kita di petang hari ini adalah diabetes mellitus dan juga masih bersama Sinse Lim. Dan bagi pemirsa di rumah yang ingin melakukan konsultasi bersama Sinse dan juga silaturahmi ya Sinse ya, bisa datang langsung ke Gedung Chandra, alamatnya lebih lengkap sudah tertera di layar kaca. Namun sebelumnya pemirsa juga bisa konsultasi melalui telepon, WhatsApp, atau juga bisa langsung mengakses ke website dari Ciakpo di www.ciakpo.com. Dan ingat, waktu Sinse di Jakarta hanya terbatas sekali, hanya dari hari Sabtu, Minggu, dan Senin saja. Karena hari berikutnya Sinse harus kembali ke Pontianak untuk menemui pasien-pasien yang ada di sana. Baik Sinse, tema kita menarik sekali mengenai diabetes mellitus. Tadi Sinse sudah menjelaskan sampai orang biasanya berujung pada amputasi Sinse. Nah ini bagaimana untuk mensiasati agar tidak sampai diamputasi nih Sinse? Iya, itu kalau namanya diabetes itu mengerikan ya. Akhirnya itu biasanya berujung ke amputasi. Tapi tak lama lagi ya itu ceritanya tragis, udah ya nggak bisa dipertahankan lagi nyawanya gitu ya. Kenapa? Itu sel darah merah itu peredarannya nggak sampai ke ujung kaki. Itu satu-satunya sumber kehidupan dalam tubuh kita adalah darah gitu loh. Darah, sel darah merah dan sel darah putih yang sehat gitu. Biasanya kenapa? Itu kena biasanya ya selain itu ya kena kaki ya. Biasanya di rumah sakit yang paling banyak juga pasien yang menginap diabetes, baring terlalu lama dan biasanya keluarganya kurang pengalaman. Tidak dibalik posisi tidurnya, lama-lama kenapa? Dia punya punggung tuh borok. Borok itu bisa sebesar begini loh. Ini telapak tangan sih. Oh, ngeri loh. Ya, sampai biasanya, aduh, sampai terlihat tulang di dalam gitu. Karena terlalu banyak baring tanpa disadari Sinse ya. Dan baring kelamaan kan panas. Dan karena itu sirkulasi darah nggak bagus, jadi seharusnya ditekan badan, itu darah masih lewat. Tapi udah enggak lagi. Dan itu baal, kemudian borok gitu, makin besar, sehingga susah diobati. Coba bayangkan tuh, ya badan yang baik-baik tuh borok begitu, kan? Ya, itu menimbulkan bau busuk, sangat memprihatinkan. Jadi kalau dengan, ya seperti pasien-pasien saya juga, saya selalu anjurkan, kalau dengan minum obat, dengan infus dan dengan suntikan, itu tidak menyelesaikan masalah gitu. Kenapa? Itu memang perlu. Tapi dengan Sinse, ya bisa memberikan nutrisi yang bermanfaat gitu. Supaya apa? Supaya regenerasi sel gitu. Darah itu produksi dari sumsum tulang, beredar ke seluruh tubuh. Kayak saya kan udah 64 tahun, kelihatan di layar kaca kan merona gitu ya. Kenapa? Peredaran udah sampai ke muka, ujung kaki gitu, ujung tangan. Itu yang paling penting. Jadi biasanya kalau peredaran darah nggak bagus, jadi kakinya udah, ujung kaki terutama, luka nggak terasa, borok itu sudah makin membesar. Kenapa? Karena regenerasi sel nggak bisa. Itu regenerasi sel darah itu dari mana? Dari sumsum tulang. Sumsum tulang itu memproduksi darah segar dan sehat. Kemudian itu kenapa sumsum tulang bisa produksi darah yang segar dan sehat? Karena itu organ yang sehat. Karena memakan nutrisi yang berguna gitu. Jadi pasien saya selalu anjurkan dengan suntikan, dengan obat, dan dengan infus itu perlu gitu. Tapi yang lebih perlu lagi adalah memberikan nutrisi yang sangat bermanfaat untuk tubuh. Jadi asupan nutrisi itu ya Sinse? Iya, itu namanya adjuvan terapi. Nutritional adjuvan terapi. Umumnya yang bisa begitu macam-macam sakit ya, bermacam-macam sakit ya. Kemudian seperti autoimun, penyakit dan lain-lain. Semua namanya itu terutama seperti kena gejala-gejala seperti HIV, AIDS. Semua istilahnya itu namanya nutritional deficiency gitu. Jadi ada penurunan dan pengurangan ya, Sinse jadi defisit. Semua defisit. Jadi secara tidak disadari organ kita butuh suplai nutrisi yang baik-baik dan yang terus-menerus. Sekarang itu tubuh kita defisit terus gitu loh, nutrisinya gitu. Kalau nutrisi defisit,
ya seperti paling kelihatan itu umpamanya capek lah, kulitnya tidak itulah kusam lah, itu tidak elastis lah apa gitu. Kenapa? Di luar ya kelihatan layu kusam gitu, apalagi dalam organ gitu. Jadi nggak heran kalau lihat pasien-pasien sinselim ya, dimanapun gitu kelihatannya mukanya cerah, pori-porinya halus, kemudian itu merona gitu. Yang kemudian selama ini kusam kali Sensei ya. Iya, biasanya inilah yang menjadi teladan gitu, menjadi contoh. Kenapa? Setelah dia minum, orang rumah, keluarganya pada ikut minum. Kerabat-kerabatnya juga heran, Pangling kok dulu nggak begini, sekarang kok jadi segar, kok jadi sehat gitu. Hampir semua itu tanpa promosi, tanpa jual obat, mereka akan cari. Minumnya apa? Oh, Ciakpo. Semua pada ikut beli Ciakpo gitu loh. Baik, jadi artinya dengan Ciakpo ini sendiri sangat berkhasiat sekali Sensei, terutama bagi pasien-pasien yang terkena diabetes mellitus tadi. Karena diabetes tadi sampaikan Sensei, pemirsa, adalah ketika satu jaringan organ ini kekurangan asupan nutrisi. Jadi pembawa darah dari sel darah merah, darah putih ini sangat kurang sehat ya Sensei ya. Benar. Nah Sensei, dari pengalaman Sensei sendiri mungkin juga bisa di-share kepada pemirsa di rumah. Mungkin saat ini pemirsa ada yang mengalami diabetes mellitus, kemudian atau juga untuk antisipasi nih Sensei. Nah sejauh ini pengalaman Sensei, terutama bagi pasien diabetes sendiri, sejauh mana Ciakpo ini bisa berkhasiat Sensei? Itu saya ceritakan sedikit tentang ini tubuh kita. Kenapa dia bisa mengalami diabetes? Diabetes itu biasanya orang diabetes itu makannya banyak, makin banyak. Kemudian berat badannya menurun gitu, badannya makin capek gitu. Kenapa? Itu fungsi pada pankreas sudah menurun. Fungsi pankreas saja udah bermasalah. Jadi produksi insulin aja nggak mencukupi untuk proses makanan yang dimasukkan ke tubuh gitu. Ya, itu sendiri udah masalah. Jadi makin banyak yang dimakan, makin bermasalah. Jadi kadar gulanya kalau dites laboratorium naik terus gitu. Tapi dengan Sensei ya, karena saya menemukan ramuan ini pada saat saya sangat sakit sekarat, ternyata diterapkan kepada yang namanya sakit diabetes, sangat cocok. Kenapa? Begitu perut kosong, pasien saya minum Ciakpo, ya. Jadi Ciakpo itu nutrisi. Jadi udah minum, organnya merasa kenyang gitu, perut gitu, ya. Nafsu makan nggak gede lagi, nggak kuat lagi. Kemudian itu namanya nutrisi, tidak membutuhkan banyak insulin. Artinya apa? Selain itu pankreas, ya, organ tubuh termasuk pankreas udah diperkuat dengan Ciakpo. Sekarang itu seharusnya itu pankreas yang bekerja keras, sekarang santai. Kenapa? Dia yang diminum, pasien yang minum itu Ciakpo itu masuk ke perut dan diserap oleh organ, tidak butuhkan banyak insulin gitu. Jadi udah diperkuat pankreasnya, itu nutrisi yang masuk itu tidak butuh banyak insulin. Jadi pasien itu kalau udah minum, biarpun pola makannya, saya selalu minta kurangi setengah dari kebiasaan konsumsi. Jadi cuma setengah saja kompensasinya Sensei ya? Umpamanya itu dia biasa makan 1 piring, kurangi setengah piring, cukup. Dan nanti pasien itu tidak akan merasa capek, malah merasa lebih kuat. Ini yang luar biasa. Baik, jadi merasa lebih kuat dan lebih sehat ya, iya, Sensei, lebih ya? segar gitu. Baik, untuk bagi pemirsa di rumah yang mungkin saat ini mengalami penyakit diabetes mellitus ataupun juga penyakit lainnya Sensei ya, yang ingin merasakan khasiat dari Ciakpo ini, silakan saja langsung datang dan konsultasi bersama Sensei Lim Suryadi. Namun sebelumnya bisa telepon terlebih dahulu, nanti konsultasi setelah acara ini berlangsung. Dikarenakan Sensei tidak ada asisten, jadi langsung Sensei Lim sendiri akan menangani konsultasi dari pemirsa di rumah. Tapi setelah acara ini berlangsung ya. Nah, Sensei sendiri kita bicara mengenai Ciakpo. Mungkin juga pemirsa di rumah juga pengen tanya sebenarnya Ciakpo ini berbentuk seperti apa, dan biasanya juga harganya gimana nih Sensei, karena banyak sekali pertanyaan yang masuk seperti itu Sensei. Iya, itu Ciakpo itu ada yang berbentuk jelly ya, seperti beberapa kali itu sudah kita expose gitu di tayangan di TV. Kemudian ada yang berbentuk bubuk. Bubuk
ada yang namanya yang irit gitu. Yang irit artinya yang ekonomi saya produksi membantu yang namanya karyawan, namanya pegawai. Mereka juga sangat butuh nutrisi. Tapi dengan harga yang mahal tentu nggak terjangkau gitu. Makanya saya produksi per bungkus itu harga 50.000 net. Ini sangat terjangkau ya, Ya, Sinsi, sangat ya? terjangkau. Sekarang ya satu gorengan makan di itu aja udah berapa bayar Kafe dah, gitu. kopi ya, Sinsi, mahal Kopi sekali. contoh kan, ya kan. Tapi dengan 50.000 dia udah bisa membekalin dirinya dengan nutrisi yang sehat dan bagus gitu. Tapi juga yang namanya murni ya, ya seperti kopi encer sama kopi kental gitu. Iya. Ya, seperti diumpamanyakan ke kopi. Kopi encer tuh 50.000 sebungkus gitu. Nah, kopi kental ya, secak po yang murni itu 150.000 ya. Jelly sama yang bubuk yang murni. Artinya apa? Kalau 150.000 per bungkus masih ada ini apa namanya bonus paket gitu. Kalau yang ini saya selalu dipaketkan. Jadi beli 10 ekstra 2 gitu. Jadi ada bonus 2 gitu. Ya, Sinsi, baik bubuk atau jelly yang murni. Ya, istilahnya gampang diingat, kopi pekat lah gitulah ya. Jadi 10 gratis 2 gitu. Ya, Baik, jadi sangat terjangkau ya, Sinsi, Ya. untuk pemirsa di rumah. Dibandingkan khasiat yang dirasakan gitu ya, Sinsi. betul. Ya? Jadi kedengarannya mahal, tapi rata-rata mereka udah minum 2 minggu. Karena ya herbal itu prosesnya seminggu sampai 2 minggu. Kalau udah minum begini, rata-rata hampir semua itu beli dan beli ulang gitu, Jadi repeat order gitu. Baik, mudah-mudahan khasiat dari Ciapo ini juga bisa dirasakan pemirsa di rumah. Dan juga pemirsa kalau ingin lebih jelas lagi juga bisa konsultasi bersama Sinsi Helmi Suryadi. Waktunya hanya 3 hari di Jakarta, Sinsi, dari hari Sabtu, Minggu, dan juga hari Senin saja. Jadi untuk itu silakan saja pemirsa untuk manfaatkan waktu Sinsi Helmi Suryadi yang ada di Jakarta. Nanti bisa konsultasi ya, Sinsi ya. Ya. Namun setelah acara ini berlangsung bisa menghubungi nomor telepon yang sudah tertera di layar kaca. Ataupun juga mulai besok sudah bisa datang ke Gedung Chandra dan lebih lengkapnya lagi sudah tertera juga di layar kaca. Baik, Sinsi, kita kalau bicara mengenai masalah diabetes mellitus dan juga khasiat kesehatan, ini yang paling ditunggu-tunggu pemirsa di rumah. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya, Sinsi ya. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bilik Kita, masih bersama Sinsi Lim Suryadi. Kami masih bersama Sinsi Lim Suryadi dan tema kita di petang hari ini adalah diabetes mellitus. Silakan saja bagi pemirsa di rumah yang ingin langsung konsultasi bersama Sinsi Lim Suryadi dapat mencatat alamat yang ada di layar kaca sekaligus nomor teleponnya. Sinsi, kita kembali lagi mengenai diabetes mellitus ya, Sinsi. Banyak sekali orang mengatakan bahwa diabetes mellitus ini misalnya bisa menyerang usia 30 tahun ke atas. Nah, apakah memang diabetes ini juga tidak mengenal usia, Sinsi, untuk menyerang penyakitnya? Sekarang itu karena pola makan, pola konsumsi dan banyak makanan itu namanya itu pabrikan ya, seperti snack-snack, seperti minuman soft drink apa. Sekarang anak-anak juga banyak yang udah kena itu loh ya, diabetes mellitus itu Tang Niao Ping itu loh ya. Jadi tidak mengenal usia ya, Tidak Sinsi? mengenal usia sekarang. Udah banyak anak-anak yang namanya yang ya overweight gitu loh ya. Jadi konsumsinya rata-rata tiap hari begini-begini. Jadi organ tuh yang jebol gitu ya. Jadi dari kecil aja udah harus disuntik insulin. Jadi nggak memilih batasan umur. Dan itu yang tadi saya tekankan tadi, olahraga nggak pernah diperhatikan. Jadi harus ada pembakaran kalori tadi, Sinsi ya? Iya. Jadi manusia itu semuanya itu harus seperti TCM itu ya, ribuan tahun ya. Udah 5-6 ribu tahun sampai sekarang itu semua mengutamakan namanya keseimbangan gitu, yin yang. Jadi kita makan banyak boleh gitu, tapi ada perjanjian. Kita harus janji pada diri kita, dan setelah makan saya harus bisa exercise ya. Jadi makan boleh banyak tapi harus olahraga ya, Sinsi ya? Ada tapinya gitu. Ada tapinya. Ya, biar hidup itu jadi seimbang. Nah, saya lihat pola di kehidupan Jakarta, keluar masuk itu depan rumah, naik turun tangga pakai lift gitu. Siang malam itu nggak ada beda-bedanya, itu Tuhan udah ciptakan siang dan malam, ya siang untuk kerja, malam
untuk istirahat. Semua nggak ada siang, nggak ada malam. Itu malam-malam semua asik main internet, main itu handphone, main apa gitu. Tidurnya overnight ya, tidurnya sampai itu ya mereka ikhlas capek untuk yang ini. Ya, main-main untuk game-game dan lain-lain, itu sangat berbahaya gitu. Baik, jadi sangat berbahaya dari sisi energi juga ya Sinsi. Iya. Nah Sinsi, ini kita juga berkaitan dengan diabetes mellitus. Tentunya juga dalam setiap hari kita juga mengetahui bahwa ketika pasien yang sudah terkena diabetes mellitus, selain merusak organ tubuhnya, baik tangan, kaki, dan juga organ-organ lainnya, yang paling berbahaya dan menakutkan adalah Sinsi, merusak keharmonisan rumah tangga, yakni terjadinya disfungsi ereksi itu sendiri Sinsi. Nah bagaimana untuk memberikan agar kesehatan itu tetap juga terjaga Sinsi? Ah, inilah pasien dengan saya, itu mereka itu sangat mengerti dan sangat mengharapkan dengan minum Ciakpo bisa meningkatkan staminanya, peredaran darahnya jadi bagus gitu. Walaupun jadi, terkena DM ya Sinse ya? Iya, biarpun terkena DM, tapi namanya herbal butuh proses gitu. Pertama yang saya sehatkan ada organnya, ya peredaran darahnya, kemudian itu baru namanya itu alat vital gitu. Alat vital apa? Kenapa itu fungsi ereksi bisa berjalan bagus? Karena darah pada ini tubuh sudah berlimpah gitu. Jadi mengalir dengan baik gitu ya? Mengalir dengan bagus. Jangan coba-coba dalam posisi sakit yang tidak terawat itu minum obat-obatan yang memperkuat kejantanannya. Itu biasanya mengakibatkan itu jantungnya bekerjanya jadi jebol. Baik, ini juga informasi yang sehat ya, Sinse. Jadi mewaspadai ya Sinse ya. Banyak umpamanya mereka itu itu menganggap ini bisa memperkuat kejantanan instan gitu ya, Sinse, instan gitu ya. Akhirnya itu malapetaka gitu. Baik, ini sangat berbahaya sekali gitu. Jadi untuk diwaspadai ya Sinse ya. Benar. Nah Sinse, kalau untuk Ciakpo ini sendiri kan tentunya juga pasien diabetes mellitus kan juga mengikuti namanya pengobatan secara medis misalnya Sinse. Apakah Ciakpo ini juga bisa bersifat suportif saling mendukung Sinse? Ya, selama ini yang saya sarankan memang itu Ciakpo itu diminum sebelum makan dan obat medis itu setelah makan selisih 2 jam. Karena kedua itu saling mendukung gitu. Bagi yang sangat memerlukan terutama di awal terapi ya. Karena apa? Itu herbal tidak bisa bekerja langsung karena membutuhkan waktu proses. Sedangkan si pasien sendiri dia udah di mana-mana udah berobat kemudian nggak berhasil. Dia baru cari Sinse. Tapi inilah obat-obatnya itu dijalani terus. Kemudian dengan herbal diminum, setelah 2 minggu, setelah selanjutnya dia merasa, kok kondisi saya makin segar, makin sehat, dan makin percaya diri, dia sendiri yang ngatur gitu. Jadi pelabuhan terakhir untuk sembuh ke Sinse gitu ya? Iya. Jadi rata-rata itu saya selalu anjurkan minum Ciakpo sama minum obat dari medis itu, obat medis itu selalu berdampingan gitu. Jadi selalu beriringan Sinse antara medis dan juga dari Ciakpo ini sendiri. Nah Sinse juga, pemirsa juga banyak menanyakan ketika sudah mengkonsumsi Ciakpo ini Sinse, apakah nanti ini bisa berefek misalnya terjadi pengendapan terlalu banyak di ginjal misalnya Sinse. Terus kedua, apakah ini bersifat tergantungan Sinse? Ini juga menjadi pertanyaan penting bagi pemirsa di rumah ya pemirsa ya. Ini kalau Ciakpo itu selama ini tidak ada ketergantungan. Ya, dan karena itu 100% alami. Jadi gitu. Alami gitu sih. Dan diserap tubuh itu tidak ada itu dampak negatif gitu. Terutama pada orang yang sudah lemah, capek, bermasalah ya, banyak keluhan. Penyakit itu kan kumpulan dari keluhan-keluhan. Jadi sudah minum Ciakpo, mereka akan sangat bersyukur ya. Aduh, saya punya pasien itu mungkin ya mudah-mudahan sedang mengikuti acara ini gitu loh ya. Udah banyak juga. Itu mereka itu bangun aja dari tempat tidur padahal masih muda loh. Enggak mampu loh. Ya, keleweran ya namanya seperti keliangan gitu sih ya. Kesempoyongan gitu ya. Ya, mempertahankan badannya aja untuk tegak aja nggak bisa loh. Gimana untuk berjalan, gimana untuk melakukan kegiatan.
Tapi setelah minum Cakpo, sampai sekarang bersyukur dan terus minum gitu. Baik, ini artinya sama halnya dengan pasien Sinse yang usia 80 tahun ya Sinse ya? Iya. Bapak-bapak mungkin tengah menyaksikan juga tayangan kita nih Sinse, bisa Iya. ceritakan Sinse. Itu anaknya itu Digendong. digendong. Anaknya 4-5 orang karena harus bawa ke Gedung Chandra lantai 3. Bapaknya bersedia untuk dirawat inap katanya oleh Sinselim katanya kan. Ya, padahal saya sangat bersyukur dan saya sangat berterima kasih begitu percayanya pasien terhadap saya ya. Dan Cakpo ya Sinse? Ya, dengan Cakpo gitu ya. Kenapa? Ya, mereka ya mungkin selama ini nonton TV, mendengar apa yang kita ceritakan, semua sangat logis dan sangat masuk akal. Dan menurut si pasien sendiri, biar udah 80-an tahun, udah tua, tapi sangat yakin setelah minum Cakpo, dia akan kembali segar dan sehat. Rupanya terbukti, gitu loh. Kemarin, anaknya baru beli lagi Cakpo, ya, mengabarkan yang udah ketiga kali. Bapaknya semula nelan aja susah. Saya kan yang memberikan itu tes supaya tes untuk minum Cakpo itu di tempat saya di Gedung Chandra lantai 3. Tapi beliau itu habiskan benar-benar gitu. Jadi awalnya sulit untuk mengkonsumsi apapun ya Sinse ya? Iya, apalagi makan kan. Dengan sangat percaya diri, dengan ikhtiar ya. Saya juga tidak hanya begitu jual Cakpo kepada si bapak dan keluarganya. Tapi itulah Pak, doa Sinse mendampingi bapak gitu ya. Karena ini ada kedekatan, ada tali silaturahmi seperti kita udah dalam satu keluarga gitu ya. Jadi beliau konsumsi itu menjadi sangat tenang dan sangat yakin, ternyata benar. Udah repeat beli yang ketiga kali, ternyata dikabarkan beliau itu udah bisa jalan. Alangkah bahagianya gitu. Baik, jadi artinya dari awalnya yang sulit bergerak, dari tempat tidur pun susah, Ya. susah makan, dan sekarang sudah berkebalikan Sinse ya, dua-duanya Ya. sudah bisa jalan dan bisa konsumsi makanan dengan baik. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi Sinse, karena kita kalau bicara mengenai diabetes mellitus ini, saya juga pengen dengar cerita. Ada juga Sinse juga mengatakan bahwa ada pasien Sinse yang bisa dikatakan terkena DM basah ya Sinse ya. Jaringannya sudah rusak di kaki, ternyata sekarang sudah kembali pulih. Nanti diceritakan Sinse ya di segmen selanjutnya, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda tetap setia bersama kami di petang hari ini, dan kita masih bersama Sinselim Suryadi. Dan Reska ingatkan untuk pemirsa di rumah ingin langsung konsultasi bersama Sinselim, bisa menghubungi line telepon yang sudah tertera di layar kaca setelah acara ini berlangsung, atau mulai besok sudah bisa datang langsung ke Gedung Chandra. Alamatnya lebih lengkap sudah tertera di layar kaca. Ingat, waktu praktek Sinse di Jakarta dimulai dari hari Sabtu, Minggu, dan Senin saja. Jadi untuk itu pemirsa silakan manfaatkan waktu kehadiran Sinselim Suryadi di Jakarta. Begitu sibuk juga Sinse ya. Nah Sinse, kita bicara mengenai diabetes mellitus. Tadi juga ada pertanyaan yang masuk, misalnya tanda-tanda ciri-ciri, misalnya terlalu banyak konsumsi makanan yang terlalu manis, kemudian juga buang air kecil yang terlalu sering, dan sebagainya. Nah, bagaimana kita untuk mengantisipasi agar kita tidak terkena DM ini sendiri, Sinse? Ya, itulah supaya kita itu bisa aman dengan terkena itu diabetes mellitus ya. Sebaiknya kita waspada. Itu mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Nah, terutama ya untuk pemirsa yang udah nonton TV ini, semua udah tahu ya ada ramuan Cakpo. Sekarang udah bisa bernapas lega gitu ya. Tentu Cakpo itu tidak untuk mengobati, tapi bisa sangat membantu supaya mencegah jangan sampai itu DM-nya, diabetes mellitusnya itu menjurus ke makin serius gitu. Makin berbahaya. Makin berbahaya. Dengan nutrisi ini sangat baik. Kenapa? Kalau dia sudah minum, dia menjadi lebih segar, lebih sehat, ya. Itu peredaran darah lebih bagus gitu. Seperti pada umumnya yang saya tahu, namanya DM, terutama yang bahasa sangat mengerikan. Sangat tragis ke endingnya gitu ya.
Kenapa? Itu biasanya berujung pada amputasi, ya. Kenapa? Di dalamnya itu namanya peradangan-peradangan, ya. Saraf-sarafnya, sel-sel itu pada kaki itu yang sangat lemah, kemudian membusuk jadi nanah, ya. Kemudian makin luas dan makin luas karena sel darah merah tidak bisa menjangkau ke sana, ya, sel darah putih tidak bisa menjangkau juga, jadi nggak bisa regenerasi sel darah putih yang seharusnya menjadi seperti tentara dalam tubuh kita itu tidak bisa, tidak ada logistik lagi, tidak ada transport lagi membawa ke sana untuk basmi anasir-anasir gitu. Jadi di sana itu peradangan, pembusukan, kemudian nana-nana itu boleh dikatakan kalau sudah parah tuh seperti air redeng yang mengalirkan nana-nana dari lubang-lubang yang dijebolkan sendiri untuk keluar gitu. Jadi secara tidak langsung merusak jaringan juga Sensei, ya, kulit ya Sensei ya. Itu semuanya jadi rusak. Itu semua itu sudah pembusukan gitu loh. Ya, tapi kalau saya itu menjalani gitu, kemudian saya mendampingi terus ya, baik itu memang ada perawat yang begitu setia, begitu gigih dalam perjuangan memperbaiki dan merawat ya, membersihkan luka-luka ya. Dengan Cak Po itu sel-sel tubuh darah merah dalam tubuh kalau udah mengalir dengan bagus dan udah menjangkau ke bagian kaki yang luka dan busuk tadi, itu jadi peradangan pembusukan mulai berkurang. Terakhir dari luka-luka itu namanya jaringan kulit baru sudah tumbuh lagi gitu. Jadi ya. untuk regenerasi ya Sensei. Ini artinya sama halnya dengan cerita Sensei yang ada pasien ya Sensei ya. Ya. Setelah 2 bulan mengkonsumsi Cak Po jaringannya kembali pulih. Ya. Itu bisa diceritakan di Sensei, ini menarik untuk dibahas juga. Nanti pemirsa untuk foto-fotonya juga harus lihat dulu di website Sensei ya. www.cakpo.com supaya itu mengetahui dengan sangat yakin dan jelas bahwa luka dan nana-nana udah pembusukan gitu, udah menimbulkan bau sampai serius seperti itu masih bisa disembuhkan, masih bisa jadi sembuh. Dia sembuh karena apa? Karena si pasien rajin konsumsi Cak Po dan badannya menjadi sehat dan darahnya yang menyembuhkan luka-lukanya, nana-nananya itu borok-boroknya secara diri sendiri gitu. Baik, jadi dengan asupan nutrisi yang tepat tadi ya Sensei ya, seperti Cak Po ini juga membantu untuk meregenerasi ya Sensei ya, sekaligus untuk meningkatkan stamina bagi pasien diabetes mellitus. Nah, untuk itu bagi pemirsa di rumah yang mengalami penyakit diabetes mellitus ataupun juga ada kerabat, keluarga ataupun juga teman ya Sensei ya, bisa diinformasikan bahwa waktu praktek dari Sensei Lim Surya sendiri untuk konsultasi ya Sensei ya, dari hari Sabtu, Minggu dan Senin, alamatnya sudah tertera di layar kaca. Namun juga untuk konsultasi bisa langsung menghubungi nomor telepon Sensei namun setelah acara ini berlangsung. Sensei, kita kalau bicara mengenai penyakit DM ini biasanya berujung pada rasa pesimis bagi para pasien. Mereka menakutkan bahwa ini pasti akan berujung pada kematian dan kemudian akan kehilangan organ-organ tubuhnya nah Sensei. Nah, kalau untuk Cak Po ini sendiri terutama bagi pasien DM yang ketakutan konsumsi obat juga Sensei. Misalnya kalau obat-obatan biasanya terlalu banyak gulanya, glukosanya tinggi. Nah, bagaimana dengan Cak Po ini? Apakah memang sudah diatur sedemikian rupa Sensei? Memang, makanya Cak Po itu saya yang dari A sampai Z saya yang nangani sendiri. Jadi memang rasanya tidak seenak ya yang dicampur dengan gula yang manis gitu ya. Ini netral. Jadi memang alami dari olahan alami gitu ya. Jadi memang yang wajar-wajar semua itu nggak ada pengawet, nggak ada yang bikin enak. Jadi gampang diterima oleh siapapun gitu. Ya, biasanya kan namanya ramuan-ramuan banyak yang pahit lah, inilah, itulah, banyak yang mengeluh dulu. Tapi mereka makan itu Cak Po, ini seperti kue keranjang, tahu kue keranjang? Itu orang kalau Chinese itu Tionghoa gitu, kalau Imlek itu ada namanya kue keranjang. Inilah ya seperti kue keranjang rasanya gitu. Jadi rasanya segar dan alami ya Sensei, karena tidak dicampur dengan tambahan-tambahan kimia lainnya Sensei ya. Jadi bagi pasien pun yang sudah menginap diabetes pun ya, itu Tang Niao Ping ya.
Jadi tidak usah bimbang, tidak usah ragu. Tapi dengan Shinsei akan membangkitkan semangat, ya, itu memperkuat dia punya kesiapan mental menghadapi, ya, karena saya udah banyak pengalaman juga, ya, dengan bersama-sama pasien seperti istilahnya. Ya, kalau kita sakit, kita harus punya tekad loh. Itu seolah-olah kita itu mengusir setan dalam tubuh kita, gitu loh, mengenyakan gitu loh. Ya, tentu dengan berdoa kepada Yang Maha Kuasa, mohon, ya, kemudian dengan semangat, dengan tekad, ya, dengan pola hidup dan pola makan yang benar, ya, kita sama-sama Shinsei akan mendampingi pasien untuk ini, ya, supaya bisa keluar dari lingkaran setan ini gitu. Baik, jadi menyelamatkan pasien juga Shinsei, Ya. dari namanya DM ini sendiri ya, Ya. Shinsei. Nah, Shinsei, kita kalau bicara mengenai pasien diabetes mellitus, tentu juga pemirsa juga ingin menanyakan bagaimana dengan pasien-pasien yang mengidap penyakit lainnya, Shinsei. Apakah juga bisa dibantu dengan asupan nutrisi Ciakpo ini, Shinsei? Ya, sangat tepat gitu ya. Ciakpo itu namanya adjuvant terapi, nutritional adjuvant terapi. Kemudian kalau sudah dalam tubuh prosesnya udah bagus, dia itu menjadi imunoterapi gitu, sama-sama jalan gitu. Imunoterapi ya seperti saya katakan tadi. Jadi tidak butuh obat, ya. Tapi imun kita menjadi obat yang paling ampuh gitu loh. Dalam diri kita. Dalam diri kita. Jadi dengan minum antibiotik itu melemahkan itu imun, ya. Kenapa? Itu seharusnya Tuhan menciptakan imun dalam tubuh kita bekerja dengan alamiah. Sekarang dengan minum obat antibiotik itu menggantikan imun. Jadi imun kita ini tertekan. Baik, jadi intinya adalah imun ini adalah sebagai tentara dalam diri kita ya, Shinsei, untuk menangkal berbagai macam jenis penyakit. Terima kasih sekali, Shinsei, karena waktu kita sangat terbatas sekali. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di pekan-pekan berikutnya. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Silakan konsultasi langsung di nomor telepon dan juga alamat sudah tertera di layar kaca. Saya Reska Herlambang bersama Shinsei Lim pamit. Sampai jumpa.